pertanyaan ini satu jawaban, yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar. Ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan diduga dilakukan oleh public figure. Gimana sih cerita lu gak nyambung deh. Nah, inti dari pertanyaan apa dijawab kemana-mana. Halo guys, kembali lagi di channel FR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal Boyen gugat cerai suaminya. Padahal jujur, ketika mereka menikah, aku sempat membuat konten yang ini ya. Di situ kayak wow, akhirnya ya sosok Boyen dia ini artis, teman-teman. Mungkin kalau nggak kenal harusnya kenal sih, tapi nggak tahu kalau anak-anak yang lebih muda ya. Soalnya ini salah satu pelawak yang menurut cukup lucu juga. Terus dilamar lah oleh ya yang sekarang udah pengen jadi mantan suami gitu. Ternyata suami ini punya kasus yang tidak diketahui oleh Boyen. Dan yang bikin kaget lagi adalah ketika mereka itu baru nikah 2 bulan, teman-teman. Ini ibaratkan belum ketemu masa-masa ribut-ributnya, masalah keuangan, masalah keluarga. Karena 1 tahun pertama itu masih rasa-rasa cinta lah ya. Yaudah kita bahas kenapa Boyen itu menggugat cerai suaminya. Kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gue sih pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis dan bakal kita kumpas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang kali. Let's go. Yuk kita dengerin dari pengadilan ya. Boyen gugat cerai suaminya telah jalanin sidang pertama. Ya, 1 dan 2 memang pertanyaan ini satu jawaban, yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Terus kemudian sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Terus kemudian gugatan itu ranah majelis ya, kami tidak bisa menginformasikan. Terus kemudian Apa isi gugatannya ya? Kapan agenda sidang berikutnya? Nah di sini diagendakan, kami lihat di itu dan konfirmasi ke ketua majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Yang menggugat ya? Iya, penggugat. Yang mendaftarkan gugatan waktu itu siapa Pak? Kami nggak sampai detail begitu ya. Agenda sidang selanjutnya apa? Kami tidak tahu, itu ranah majelis. Cuman tanggalnya diberitahukan tanggal 3 Februari 2026. Itu aja sudah masuk. Lihat ya, sudah masuk bahkan ya. Awal dikata suaminya dosen udah S3. Oke, udah mantap nih kalau gua kan ya. Tapi pas setelah nikah lihat podcast di Om Ded, gua jadi meragukan dan kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Yang ditanya apa, jawabnya apa, dan lama banget jawab inti pertanyaannya. Oke, kita langsung aja masuk ke podcastnya Om Ded. Aku juga penasaran nih ya. Itu siapa sebenarnya? Lu itu siapa? Saya aslinya Jakarta. Cuman dari 2010 udah di Jogja. Kuliah dan cuman fokus kuliah nih kemarin dari 2010 sampai selesai 2021 akhir. Oke. Bila S1, S2, S3. Oh, 10 tahun tuh, S1, S2, S3 langsung? Enggak, ada gap year-nya juga. Oke. Cuman kemarin S3-nya justru yang kecepatan. Normalnya kan di boleh sebut kamu sih? Boleh. Normalnya di UGM tuh 5 sampai 7 tahun. UGM lagi bermasalah itu ya? No comment gue tuh. Kemarin selesainya di 3 tahun. Jadi kecepatan, akhirnya kerja. Ya udah, hidup biasa, normal biasa. Terus tiba-tiba ketemu lagi nih sama teman lama. Oh ini temen lama? Teman lama. Ya, dulu udah masih kenal biasa lama. aja. Oh ini dulu tuh temen lama tuh gimana maksudnya? Ya teman-teman gitu aja udah nggak Iya, yang deket-deket kenal banget gitu aja kan. Ini nggak maksudnya teman sekolah, teman apa? Kenal. Kenal-kenalan teman-teman kenal nongkrong gitu. Terus tiba-tiba dia nongol lagi. Udah lama. Terus dia ngajak nikah. Waduh. Masa langsung DM ngajak lu nikah? Agak curiga ya. Langsung DM ngajak nikah lu? Iya. DM aja nikah. Gitu. Iya, Om. Iya.
Nggak, ini gara-gara apa kelamaan kuliah lo? Agak curiga ya. Ya kayaknya mah iya dia mah ya. Belajar mulu dia kan ya. Enggak, tunggu. Lu kuliah nih, berarti lu nggak kerja nih? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil Dari kerja. lulus SMA memang kebetulan kerja sendiri. Oke. Dari lulus SMA. Terus udah nih kerja, Ah. kuliah, kerja lagi, DM. Iya. DM dia lagi deh akhirnya. Terus DM tuh ngajak nikah. Iya. Iya. Lu pada saat itu tuh apa lu tuh ngelem atau Iya kan? Ngajak saya nikah gara-gara malu ya. Nggak salah lah. Om Ded bilang kayak gitu. Cowok juga agak aneh sebenarnya ketika cowok DM ajak nikah. Itu udah jenis modus sih teman-teman ya. Pasti ada udak di balik batu. Nggak mungkin, biasanya kenalan dulu. Cowok itu kan biasanya nyari sesuatu dari cewek itu apa nih yang bisa buat dia tertarik gitu kan. Dari sifat, perilaku. Apalagi tadi Boyen bilang kalau dia cuma kenal-kenal aja gitu kan, nggak teman akrab banget dulunya. Dan ini langsung ajak nikah. Nah ini sudut pandang aku sih ngelihatnya ya, bisa jadi ngelihat mungkin karena Boyen artis, uangnya ada di mana-mana. Ini hanya berdasarkan keyakinan aku ya teman-teman. Ya kan? Alasan Hazel memilih Boyen sebagai istrinya. Nih kita dengerin guys alasannya setelah kita kenal siapa dia. Ya, katanya dia seorang dosen ya, dosen oke, UGM. kenapa Boyen? Kenapa? Kan di Boyen? kampus UGM banyak ratusan wanita lain. Oke. Gue tidak mengatakan kenapa Boyen, maksudnya dalam pengertian kena Boyen negatif atau apa ya. Maksudnya kenapa pilihannya tuh jatuh ke Boyen gitu. Apa yang lu lihat dari seorang Boyen? Susah jawab. Kenapa serius? Iya. Saya juga mau tahu. Iya kan? Kenapa bisa Kenapa jatuh milih cinta aku? pada Boyen tuh? Kenapa gitu? Nggak tahu ya Om. Jadi kayak ya jalan aja gitu. Ngapain jalan aja lu Enggak, DM bener, pertama jalan ngajakin mulu. nikah lu? Kemarin waktu kuliah Langsung terakhir sekak. itu kan emang nggak, gue emang bener-bener nggak pegang sosmed Om sama sekali. Oke. Bahkan YouTube itu nggak ada di handphone. Oke. TikTok tuh gue baru download pas kemarin hari H. Kemarin kenalan sama dia, aku kira cuman ya udah komedian gitu kan. Awal dulu. Awal-awal ketemu itu Tahun berapa tuh? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2023 ya? 2024 lah. Ah gimana sih cerita lu gak nyambung deh. Nah, Kan lu katanya lu, inti dari pertanyaan apa dijawab kemana-mana. 2023. katanya lu kan kenal dulu. Udah lama, tapi kan abis itu kita lost kontak. Kita kenal tuh 2010-an ya, sekitar 2010, 2011. Oh berarti awal 2010, 2022 mulai buka IG lagi, 2023. 23, terus DM. Iya, kenapa? Kenapa dia gitu kan? Kenapa DM-nya dia? Terus kenapa ngajak nikah yuk? Kan lu gak kenal. Itu inti pertanyaannya di situ. Deket ya guys. Kayak dia yang Oke. paling udah siap nikah sih waktu itu. Lihat dari mana? Lihat dari mana? Lihat dari mana? Usia pertama mungkin, terus kedua juga mungkin yang kurang dia cuman itu aja mungkin kemarin. Apa kurang? Nikah pasangan kan. Bentar, gua gak terima maksud. Enggak masuk Pertanyaan akal. ngomong gue adalah kenapa Lu lu milih memilih Boyen untuk nikah? Karena tiba-tiba ngajaknya nikah gitu ngerti maksudnya? Iya. Kan maksudnya kenalan ini. Udah lama kenal, cuman tiba-tiba nongol terus ngajakin Iya nikah kan. gitu. Kenapa kan Saya maksudnya? juga soknya besok baker loh. Oh, kan maksudnya kok tiba-tiba nikah tuh kan gila, itu kan komitmen yang luar biasa. Nikah yuk gitu. Atau lu iseng lu ya pasti ya. Mungkin ada isengnya kali Ya ya. mesti sih sama dia. Gak ada kuaci. Mungkin maksudnya biar deket nikah yuk gitu. Iya, biar lebih Deep. biar lebih direspon gitu kan. Biar lebih direspon. Oke, ini berarti nikah gak perlu alasan ini. Ini nikah gak perlu alasan. Tapi ya aku bingung juga sih jawabannya itu entah kemana-mana gitu. Apa yang disukai dari Boyen dia malah bingung. Cuma gara-gara mungkin karena iseng. Atau aku curiganya banyak cewek yang dia DM. Nikah yuk. Akhirnya cuma Boyen yang ngebales DM tersebut. Dan ya ini dia muncul sosok yang menagih hutang ya. Ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan Penipuan yang penggelapan. dilakukan oleh
diduga dilakukan oleh public figure. Public figure ini baru kemarin menikah. Ceritanya dia punya usaha namanya Sateman Indonesia. Sateman Indonesia. Jadi Sateman Indonesia ini membutuhkan investor. Jadi klien kami ini adalah investor yang berinvestasi di usaha tersebut, usaha Sateman Indonesia. Nah, tahun 5 Agustus tahun 2023, pabrik figur ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, itu berkomunikasi dengan klien kami, menghubungi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa usaha beliau yang berada di Sleman, Yogyakarta itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha atau meneruskan usahanya. Oh, jadi usahanya bukan Sateman, Boyen Man ya, Boyen Man. Langsung nikah ya. Aku curiga jangan-jangan duitnya dipakai buat mahar ya, karena mahar dia nggak kaleng-kaleng 15 gram 110 juta ya. Kalau kata netizen udah kelihatan dari awal. Aku dek banget pas di podcast dia bilang sering hilang-hilangan komunikasi, jarang dan gak punya WA. Semoga Kak Boyen baik-baik saja. Kenapa baru sekarang lu tahu aja dia lakinya Boyen? Soalnya ketika ini, oh ini dia nih orang yang dicari-cari ya, akhirnya muncul. Mungkin dia selama ini menghilang ya guys ya. Tiba-tiba muncul ya, nggak, media pasti ngeliput Boyen dong. Otomatis suaminya bakal dicari tahu oleh media gitu. Ketika ente nikah sama orang terkenal, maka pasti imbasnya terikut terkenal juga ya. Ayo kita lihat komentar-komentar netizen yang kaget ya. Gak sampai 100 hari baru 2 bulan menikah, artis Boyen gugat cerai suami dia. 20 Januari si Boyen gugat cerai, tanggal 27 Januari itu sidang pertama. Sebenarnya buat alasan perceraiannya sih belum dipublikasi atau nggak dikasih tahu ke masyarakat juga. Tapi banyak banget spekulasi kalau ini tuh ada hubungannya sama kasus suami dia yang menipu atau mentilap duit investor. Sebagian netizen bilang kalau ini tuh mungkin hanyalah percobaan pernikahan awal-awal. Tapi nggak sedikit juga kok netizen yang ngebela Boyen dengan keputusan dia mengambil jalur perceraian. Karena ngelihat sejarah mereka berdua pun, sebenarnya mereka berdua tuh juga PDKT atau deket tuh nggak lama juga sebelum cowok ini tiba-tiba ngelamar si Boyen kan. Spekulasi publik pun pada saat kasus cowok ini tuh keluar, banyak banget yang bilang bisa jadi ini cowok tuh cuman mau ngepake sisi baik dari Boyen. Semoga Kak Boyen tuh sehat selalu, rezeki dilancarkan dan mendapatkan jodoh yang emang lebih cocok dan sayang Kak Boyen apa adanya. Amin. Ruli tuh mantan pacar temanku Kak. Dia pas pacaran sama temanku juga, temanku yang biayain. Moko. Baru 2 bulan menikah, Boyen sudah menggugat cerai suaminya. Dan kemarin merupakan sidang perdananya, geng. Hal ini tuh sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Tapi ketika ditanya wartawan, gugatannya tentang apa sih? Ya jelas itu bukan ranah beliau ya. Apakah gugatan perceraian dilakukan oleh Boyen itu terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh suaminya? Penipuan investasi rumah makan yang katanya 70-30 pembagian hasilnya, tapi cuma dibayar 4 bulan awal aja. Investor udah nanam 300 juta nih, dijanjiin dikasih keuntungan 6 juta per bulan. Dikasih sih, tapi cuma 4 bulan awal aja. Ketika ditagih katanya Ruli hilang-hilangan. Nah, apakah gugatan Boyen ini berkaitan dengan hal tersebut? Dan apakah keputusan Boyen ini sudah tepat? Kalau menurut gue pribadi sih, apa yang dilakuin Boyen itu udah tepat. Dari awal nikah aja udah bohong, gimana ke depannya? Nah sih, itu sih menurut gue ya. Gimana menurut kalian? Komen di Yes. Dari awal pernikahan ada bohong, itu gak bisa terusin guys. Ketika kalian udah menikah dengan seseorang pembohong, maka kebohongan bakal ditutupin oleh kebohongan barunya ya. Itu udah susah buat ngilangin sifat itu gitu. Karena dia udah ketagihan ya. Scroll TikTok ya kan, bahas silsilah keluarganya si Resa anaknya Denada ya. Ini sekarang udah ada berita Boyen. Kebetulan gue suka ngelawak juga, jadi sama kayak Boyen. Dan sekarang udah ada berita Boyen gugat suaminya. Gue sebagai netizen bingung mau ngawal
cerita yang mana dulu. Nah, gue juga pokoknya mau ngawal yang ceritanya seru-seru aja. Yang Denada menurut gue seru karena gue kasih nama si Resa itu namanya anak ya guys. Lu liatin Nikmir, biar kata kayak Sumala juga, tapi mah anaknya bela banget. Yang kedua ini Boyen, ya Allah, baru banget nikah Yen, belum gue susul. Udah ada berita kayak gini. Semangat netizen, tugas kita banyak. Oke, apa kita perlu bahas Denada ya teman-teman? Menarik sih. Yaudahlah, kayak gini aja videonya, undur diri. Gimana tanggapan kalian? Ya kita sebagai netizen yang baik ya, kita ikutin aja kasusnya. Jangan sampai menghujat, tapi ya silahkan kalau mau memberi masukan kritik ya teman-teman. Yaudah, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan ataupun kesalahan informasi, aku minta maaf teman-teman, karena semua yang informasi gue dapat dari sosial media bisa saja salah teman-teman. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.